Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi tradisi di masyarakat kita bahwa ketika ada orang yang baru saja pulang dari haji atau umroh selalu mengadakan open home. Hal ini lebih disebabkan karena keingintahuan para tetangga maupun teman dan juga famili tentang kabar orang yang baru saja pulang haji atau umroh tersebut, dan juga ingin tahu tentang bagaimana saat menjalankan ibadah haji atau umroh. Namun andai disuruh memilih, tentu orang yang sepulang haji atau umroh tersebut akan lebih nyaman dengan beristirahat dulu daripada harus menerima tamu, mengingat baru saja pulang dari perjalanan jauh. Namun bagaimana sebenarnya Islam memandang dalam hal ini? Imam Nuruddin Al-Haytami, guru Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam Majma' Az-Zawaid menyampaikan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Diceritakan oleh Abi Hurairah bahwa Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang haji dan orang yang ia mintakan ampunan. Keterangan serupa juga ditemukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, kemudian dikutip oleh Imam Al-Suyuti dalam Al-Jami' Al-Saghir. Terdapat keterangan tentang hal tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqita al-hajj fasma alaihi wa safahahu wa marrah, an yastaghfir laka qabla an yadkhul baitahu fa innahu maghfurun lah." Nabi bersabda, jika kau bertemu orang yang baru pulang haji, ucapkanlah salam, jabatlah tangannya dan mintalah dia mendoakanmu agar diampuni dosamu sebelum dia masuk rumah. Sungguh dia telah diampuni dosanya. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam Faidul Qadirnya memberi komentar atas hadis di atas. Wa dhahirul hadits anna talab al-istighfar minhu muaqqat bima qabla ad-dukhul fa in dakhal fat, lakin fil ihya' an Umar anna dhalika yamtaddu baqiyatal hujjah wal muhram wa 27 min Rabi'il Awal intaha. Wa alayhi fi yanzilu al-hadits 'ala al-awlawiyyah fal'ula talaba dhalika minhu hala dukhulih. Secara tekstual, kesunahan meminta doa pada orang yang baru haji dibatasi sebelum dia masuk rumah. Jika dia sudah masuk rumah, maka sudah tidak disunahkan lagi. Tapi dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali meriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa meminta doa tetap dianjurkan hingga tanggal 20 Rabiul Awal, berarti mencakup Zulhijjah, Muharram, dan Safar. Maka maksud hadis di atas yang membatasi dengan waktu adalah sebuah anjuran. Meminta doa dianjurkan, dan lebih dianjurkan lagi meminta doa tersebut dilakukan sebelum orang yang haji masuk rumah. Maka yang lebih utama adalah meminta doa ketika ia hendak masuk rumah. Al-Ghazali sendiri dalam Ihya Ulumuddin melanjutkan, وَقَدْ كَانَ مِنْ سَنَةِ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْ يُشِيعُوا الْغُزَاةَ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْحَاجَّ ويقبل بين أعينهم ويسألهم الدعاء ويبادرون ذلك قبل أن يتدنسوا بالآثام. Ulama salaf biasa mengiring orang jihad dan menyambut atau mendatangi orang yang baru haji dan mencium di antara kedua matanya, kemudian meminta doa. Semua itu segera dilakukan sebelum mereka mengotori diri dengan perbuatan dosa. Kemudian beliau, Al-Ghazali, menambahkan bahwa orang yang umroh pun demikian. Beliau mengutip sebuah hadis, Al-Hajjaj wal Ammar wafdullahu azza wa jal wa zuwaruhu in sa'aluhu a'tahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum wa in da'u istajiba lahum wa in syafa'u syafa'u. Orang-orang yang haji dan umroh, mereka semua adalah orang yang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka meminta kepadanya, maka dia akan memberi apa yang mereka minta. Jika mereka meminta ampunan kepadanya, maka dia akan mengampuni mereka. Jika mereka berdoa kepadanya, maka dia akan mengabulkannya. Jika mereka mensyafaati orang lain, maka dia akan menerima syafaat mereka. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi mengunjungi orang yang baru pulang haji atau umroh mempunyai dasar syariat. Hal itu bertujuan untuk meminta doa kepada mereka, dan hal itu hendaknya dilakukan sesegera mungkin selagi mereka masih bersih dari dosa. Wallahu alam.